Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Om Ade Review. Oke teman-teman, sudah berapa lama nih Om Ade nggak upload video karena ada kesibukan di kantor, banyak pekerjaan, lagi ada audit di kantor, jadi Om Ade lebih fokus ke pekerjaan dulu, sehingga ada sedikit jeda untuk melakukan upload video di YouTube. Oke ya, nah kali ini Om Ade mau review sebuah drone mini, mirip-mirip lah dengan si drone mini Cetus FPV yang Om Ade flyaway itu, karena masih ada remote-nya dan masih ada Google-nya, jadi Om Ade berusaha mencari drone apa sih yang cocok digunakan sama protokolnya dengan remote dan Google yang Om Ade punya untuk si Cetus FPV itu. Nah akhirnya Om Ade nyari dapat juga Beta FPV, tapi ini Beta FPV yang 65S Lite. Nah ini yang Om Ade beli ini di Tokopedia, di Toko Heli kalau nggak salah namanya, Toko Heli. Nah ini bagus ya, kemasannya bagus. Di sini ada kotak kecilnya seperti ini, ya, keras ya kotaknya ya di sini. Nah, ada bacaannya di sini Beta FPV. Nah, kencang ya, kotaknya bagus. Ya di sini bentuknya seperti ini drone-nya. Kita buka. Nah, oke di sini Om Ade beli kemarin itu seperti ini drone-nya. Nah, kemasannya bagus ya, kemasan rapi, terus juga tempatnya bagus dan drone-nya juga rapi juga. Nah ini dia. Ini Beta FPV 65S Lite yang versi 3-nya. Ya seperti ini ya. Ini harganya sekitar 800-an kemarin Om Ade belinya. Ya di sini kita sudah pakai brush motornya sama dengan motornya si Cetus FPV. Ya. Jadi ini bisa digunakan juga, kemarin Om Ade beli motornya itu masih bisa digunakan. Nah di sini boardnya seperti ini. Ya ini tampilannya seperti ini. Oke ya, jadi bentuknya seperti ini ya teman-teman. Di sini ada harusnya di propellernya warnanya putih, tapi sudah Om Ade ganti karena kemarin beberapa kali dicoba terbang pakai propeller yang as bawaannya dia itu lepas mulu. Ini Om Ade ganti pakai propeller cadangannya si punyanya si Cetus FPV. Jadi bisa dipakai di sini ya. Bisa dipakai di sini, jadi bisa digunakan. Di sini motor juga kelihatan ya, apa namanya, boardnya itu kelihatan. Ya jadi pada saat paket pembeliannya Om Ade itu mendapatkan ini, kemudian mendapatkan kotaknya, lalu dengan baterai 1S yang mirip punyanya si Beta FPV Cetus FPV kemarin. Jadi kemarin dapatnya dua buah baterai ini. Karena Om Ade masih punya baterai cadangannya punya si Cetus FPV, jadi Om Ade gabungin aja nih. Jadi sekarang Om Ade punya 5 baterai untuk si Beta FPV 65S ini ya, versi 3-nya. Oke, jadi lumayan ya, masih bisa digunakan. Dan chargerannya juga Om Ade masih punya nih sisanya yang bekas si Beta FPV si Cetus FPV kemarin, jadi masih bisa digunakan. Jadi Om Ade nggak perlu beli chargeran lagi, nggak perlu beli baterai lagi, masih bisa digunakan. Google-nya juga masih bisa digunakan, punyanya si Cetus FPV, masih bisa nyambung. Lalu untuk remote-nya masih bisa digunakan ya, punyanya si Cetus FPV kemarin, karena di sini dia protokolnya sama-sama FRSky ya. Jadi bisa digunakan. Ya ntar di video berikutnya Om Ade akan kasih tahu bagaimana cara binding antara si remote Beta FPV Lite 2 ini yang punyanya si Cetus FPV ini ke si drone Beta FPV 65S Lite-nya ini. Ya nanti di video berikutnya. Sekarang Om Ade akan bahas tentang si drone-nya ini dulu. Oke, nah di tempat yang kuat ini ya, ini juga ada apa namanya, tempatnya safety banget ya. Oke, nah di sini ini drone-nya. Ya kalau misalkan di informasinya dari apa namanya, spesifikasinya itu, kalau dilihat dari situsnya ya, dia pakai light brush FC F2 ya. Lalu di sini
apa namanya, spesifikasinya dia wheelbase-nya 65 mili ya, 65 milimeter. Lalu di sini beratnya sekitar 25 gram tanpa baterai. Ya, kalau pakai baterai dia mungkin agak sedikit naik, mungkin jadi sekitar 30 atau 35. Tapi di sini beratnya 25 gram kalau tanpa baterai. Lah, motornya itu 7 kali 16 mm, 19.000 kV brushed motor ya. Nah, lalu di sini kanopinya untuk digunakan pakai kanopi kamera. Terus untuk waktu terbangnya tergantung kekuatan baterainya. Rata-rata sih Om Ade di sini untuk terbang ngetesnya itu sekitar 3 sampai 5 menit ya, maksimum seperti itu. Ya. Lalu di sini untuk FC boardnya itu di sini ya, FC boardnya itu dia pakai Beta FPV Lite brushed FC versi 3. Ya, lalu protokolnya itu FR-Sky lah istilahnya seperti itu, D8 protokol. Ya, jadi protokolnya itu pakai FRSky D8. Ada juga yang pakai FRSky D16 atau berikutnya. Tapi di sini untuk di drone ini pakai FRSky D8. Sementara untuk yang versi 2-nya itu pakai bayang protokol. Ya, kalau pakai bayang protokol tentunya nggak bisa connect ke si remote Beta FPV Lite 2 ini, karena ini hanya diperuntukkan untuk FRSky protokol gitu. Ya, mungkin kalau misalkan pakai pakai remote yang jumper T-Pro tuh masih bisa digunakan, atau yang multi protokol bisa untuk yang bayang. Tapi kalau ini nggak bisa, jadi hanya khusus untuk yang FRSky seperti itu. Lalu di sini kameranya C02 micro kamera, lalu baterai konektornya BT 2.0, USB portnya micro USB di sini ya. Di sini untuk port USB bentuknya seperti ini. Ini ada cadangannya. Ya, jadi kalau misalnya kita mau konekin ke aplikasi Beta Configurator, Beta Flight Configurator, kita bisa konekin pakai USB Type C seperti ini. Tinggal konekin aja. Ini bentuknya seperti ini ya konektornya. Ya, konektornya seperti ini, Type C. Ya, tinggal dicolokin di sini. Klik, lalu colokin Type C di sini, dikonekkan ke Beta Flight Configurator untuk setting atau binding dari si drone ini ke remote yang lain seperti itu. Lalu di sini propellernya itu pakai game fan 31 mm, ada 4 blades ya. Nah, ini yang aslinya seperti ini. Ini yang aslinya seperti ini, tapi ini udah Om Ade ganti pakai yang ini. Kenapa? Karena kalau pakai yang warna putih nih, pada saat coba terbang di rumah, pada saat nabrak atau jatuh kan kadang suka lepas ininya nih, si propeller lepas. Kalau warna putih saru nggak kelihatan gitu sama ubin, jadi susah nyarinya. Tapi kalau warna ini kan bisa kelihatan. Jadi Om Ade pakai yang warna hitam seperti itu. Ya, jadi di sini aksesorisnya dapat konektor Type C-nya, ada obeng sama cadangan, propeller cadangan. Lalu di sini paketnya itu ada satu, ini ya, dalam bentuk paketnya itu di sini satu Beta 65S LED micro FPV quad, lalu 2 kali baterai 300 mAh, 1 S LiPo baterai. Ya, ini dapat 2. Ya, lalu dapat obengnya tadi yang mau disebutin, lalu dapat propeller cadangan, lalu 1 carry on bag seperti ini. Ya, ini Om Ade nyontek dari website nih Beta FPV. Seperti itu. Nah, untuk cara penggunaannya cukup simpel ya teman-teman. Jadi tinggal kita konekin di sini, tinggal kita masukkan baterainya di sini. Ya, tinggal kita masukin baterainya. Ya, lalu connect sini. Nah, lampu biru menyala. Kalau lampu kuning dan merah ini menyala, berarti dia masih belum terkoneksi dengan remote. Itu, atau masih belum binding dengan remote walaupun remote sudah menyala. Nah, kita coba nyalakan remote-nya. Ini kemarin Om Ade sudah binding ya. Binding, nanti kita coba bikin tutorial cara bindingnya seperti apa. Nah, kalau misalkan kalian lihat ya, sedikit bocoran aja, kalau FRSky D8 itu pada saat dipencet ini dia nyala merahnya 3 kali kedip.
kedip 3 kali, itu 2, 3. Nah itu FRSky D8 seperti itu. Kalau misalkan selebihnya ya itu ada yang FRSky D16 dan selebihnya itu beda-beda lagi. Ya ini sudah nyala dan sudah terkoneksi ya antara si remote-nya, si remote Beta FPV Lite 2 sama si drone Beta FPV 65S Lite-nya ini. Sorry ya Om Ade masih agak-agak ini enggak, karena kurang hafal gitu. Nah seperti biasa ini kalau misalkan kita mau arming itu tinggal dinyalakan, dikataskan itu tuasnya. Nah posisi tuas yang sebelah kiri harus di bawah gitu ya, kalau di atas dia nggak akan nyala tuh, nggak akan nyala ya kalau misalnya dikatasin posisinya. Turunkan dulu, kita nyalakan lagi. Nah itu dia ya, udah siap terbang. Nah seperti itu kira-kira. Oke, nah berikut video tes terbangnya seperti ini. Ini kita coba, kita masukkan dulu baterainya. Kita masukkan dulu baterainya di sini. Nah seperti ini ya. Ini drone sudah terkoneksi. Lalu kita arming. Ini ya, bedanya sama Cetus FPV, kalau Cetus FPV itu ada altitude hold-nya, sementara untuk drone ini si 65S ini tidak ada altitude hold-nya, jadi dia liar gitu. Tapi cocok sekali buat belajar, buat teman-teman yang masih belajar pakai drone FPV, baru belajar, cocok sekali ya. Ya, sebaiknya Om Ade sarankan untuk teman-teman yang masih baru belajar kayak Om Ade, sebaiknya dilakukan di luar ruangan. Kenapa? Karena untuk lebih mempermudah kita koordinasi antara si remote drone dengan Google nanti. Harusnya Om Ade pakai Google, tapi karena di sini ruangnya sempit ya, jadi Om Ade hanya untuk ngetes aja di sini, jadi nggak pakai Google. Ya sekali lagi ya. Oke teman-teman, tadi sudah melihat bagaimana si drone ini terbang. Ya mungkin agak sedikit goyangnya, tapi ini udah termasuk stabil juga sih, sudah termasuk stabil dan bisa digunakan untuk kita belajar ya, belajar untuk melangkah lebih jauh lagi ke drone FPV yang lebih besar gitu. Jadi kalau untuk teman-teman untuk belajar menggunakan drone ini itu sudah cukup baik ya, sudah cukup kalian bisa memahami tentang dasar-dasar menggunakan drone FPV gitu, seperti itu. Jadi memang menggunakan drone FPV itu berbeda dengan drone aerial, karena di sini harus semuanya serba manual gitu. Jangan sampai salah, karena dia kalau misalkan kita mau ini remote dinaikin, ya dia kan tinggi sekali, ya nggak akan maju gitu. Beda sama drone itu ya, drone sama FPV. Nah kalau mau maju baru maju pelan-pelan di sini, ya agak sedikit berbeda. Ini pun nggak boleh terus-terusan sampai full sini ya, kita tinggi sekali gitu. Ya takutnya fly away kayak punya Om Ade kemarin gitu. Ya jadi seperti itu videonya. Semoga membantu bagi teman-teman yang ingin mulai belajar drone FPV seperti Om Ade. Karena Om Ade juga masih baru banget belajar drone FPV ini. Itu Om Ade punya Recon 35, itu pertama kali beli Om Ade nggak tahu cara pakainya, langsung terbang aja ya jadi berantakan kayak gitu. Nah sekarang Om Ade belajar dulu nih pakai drone ini. Semoga bisa lebih memahami karakteristik dari si drone FPV tersebut. Demikian video ini dibuat, semoga bisa membantu teman-teman dalam menemukan drone pertama kalian untuk belajar FPV.
Bisa drone ini atau drone micin-micin yang lain juga banyak kok, yang tipe bayang, yang protokol bayang juga banyak yang dijual. Tuh, bebas sih, terserah kalian. Tapi kenapa Om Ade pilih Beta VP? Karena di sini lebih rapih dia, kemasannya bagus dan lebih rapi dan bisa digunakan, gampang digunakan dengan remote yang Om Ade sudah punya. Oke, demikian video kali ini, semoga membantu. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen channel Om Ade Review. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Salam.